Salah satu kekuatan kita hari ini adalah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Juga mengawasi profesi. Contoh misalnya, TNI dan Polri itu secara aturan kan tidak boleh kemana-mana. Jangankan berpihak, memilih saja tidak boleh. Nah, ASN juga seperti itu. Dia tidak boleh melihatkan dukungan secara nyata, kecuali di bilik suara. Maka Bawaslu lah lembaga yang bisa membangun itu sehingga kedua belah pihak harus saling percaya. Oke, kerabat Dalas TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Muhammad Kadafi, Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh. Ketua, ini kan background ketua ini kan elektronik ya, elektronika. Waktu STM, elektronika, komunikasi. Kuliah sistem informasi. Pertama saya pernah ngambil juga bisnis manajemen 1 tahun, kemudian lompat ke sistem informasi. Lalu masuk ke KPU? Nah iyalah. Nggak nyambung. Kenapa ya? masuk KPU waktu itu? Iya. Jadi sekolah di elektronika. Jadi sekolah ini begini juga ceritanya Bang Rudi. Saya tamat SMP di kampung itu dengan status juara 1. Orang pintar juga ya. Kemudian saya cari sekolah yang tidak membayar di awal sebenarnya. Saya lihat sekolah-sekolah lain uang pembangunannya segini, uang pendaftaran segini, harus bayar ini, bayar itu. Kalau saya sampaikan ke orang tua, saya rasa mungkin dia pasti tidak bisa bilang tidak, tapi saya kasihan. Jadi saya bilang, saya mau sekolahnya itu sajalah, 1 sekolah itu, yang lain saya tidak mau. Karena saya lihat di pendaftarannya itu, kalau juara 1 sampai ranking 5 itu bebas uang pembangunan. Nah, di zaman itu kan uang pembangunan banyak juga. Kemudian uang sekolahnya bisa dicicil. Dan sekolah itu berada di Bukit Tinggi. Nah, saya waktu itu, waktu kecil kan sudah juga suka main musik. Dan mimpi sebenarnya itu ingin jadi musisi. Dan saya berpikir Bukit Tinggi lah kota yang bisa mewujudkan itu. Karena hampir jadi musisi. Karena hampir seluruh musisi-musisi yang saya pernah lihat di festival band yang ada di Padang ini, kalau yang mahir-mahir itu berasal dari Bukit Tinggi. Akhirnya saya daftar, begitu melihat nilai saya langsung diterima, langsung dia bikin saya bebas bayar ini, bayar itu. Tinggal lagi mencari kos saja. Nah, saya berpikir juga kalau cari kos ini kan mesti bayar juga. Saya cari kos yang paling murah waktu itu di tempat itu. Kebetulan ada teman saya 1 SD, tapi kami sudah hampir 5 tahun berpisah. Dia juga sekolah di sana rupanya. Akhirnya dia tawarkan di tempat dia, di kamar dia tidur. Nah, tidur saya di sana. Akhirnya saya ngekos di sana dengan bayar kos waktu itu sekitar 12.500 sebulan. Di Bukit Tinggi. Saya masih ingat karena di terakhir itu ada beberapa bulan yang tidak saya bayar. Utang itu. Tapi saya sampaikan ke pemiliknya, saya nggak ada uang. Jadi, itulah sejarah kita ke Bukit Tinggi. Sampai di Bukit Tinggi, memang saya cari pertama di mana para musisi itu biasanya duduk. Karena waktu itu begini, Bang Rudi, orang tua saya ini kan pegawai negeri yang perempuan, yang laki-laki ini wirausaha. Dan seingat saya, orang tua yang perempuan itu selalu kekurangan karena gajinya mungkin anak banyak, gaji sedikit. Kemudian hampir setiap waktu saya dengar utang itu banyak. Makanya pilihan yang paling mungkin melunasi utang orang tua itu dengan jadi musisi. Nah, saya pikir kalau nanti saya ketemu dengan teman-teman di Bukit Tinggi, saya bikin band, kemudian saya coba bikin demo. Kalau Allah takdirkan sukses, maka saya pikir sekali kontrak band itu kan, waktu itu kan sedang booming, ada di nasional itu ada Dewa, ada Slang. Nah, saya pikir bisa lunasi utang orang tua ini kalau sekali kontrak lagu ini. Rupanya sampai sekarang takdir itu tidak ada jadi musisi. Kadernya jadi orang yang berpindah ya. Nah, kemudian berjalan ya, akhirnya ya jualan. Itu yang menguatkan saya ke Bukit Tinggi, dasarnya waktu itu sekolahnya uang pembangunan tidak membayar. Nah, itu aja dasarnya sebenarnya. Rupanya sekolah saya itu adalah salah satu
STM terbaik tingkat Sumatera Barat, saya nggak tahu juga. Rupanya nomor 1 Telkom itu, nomor 2 terbaik tingkat Sumatera Barat itu di swasta itu STM Pratama dulu di Padang. Nah, dia satu dulu. Kalau udah STM Telkom itu nomor 1, STM Pratama, ini nomor 2 dari tahun ke tahun. Kalau sekarang mungkin akreditasinya lah kira-kira itu. Tidak masalah ya. Nah, rupanya saya berada di tempat yang tepat juga sebenarnya. Oke, ini kan sekarang udah di Bawaslu ya? Iya, Sebelumnya di KPU. sebelumnya di KPU. Apa beda kerja di KPU dan Bawaslu? Kalau secara pekerjaan sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau di KPU itu di periode 2013-2018 itu kan hampir mengerjakan sebagian yang hari ini dikerjakan oleh Bawaslu. Nah, selain pekerjaan-pekerjaan teknis, kita juga pendidikan politik dan yang lain-lain. Kalau dengan yang baru sekarang, dengan Undang-Undang 7 2017 itu, memang sudah ada pakem yang membedakannya. Karena Bawaslu domain yang mengawasi selain pendidikan politik, tentu apa-apa yang pernah saya kerjakan di KPU dulu, hari ini itu yang saya awasi. Nah, alhamdulillah tentu pekerjaannya sedikit lebih memudahkan saya. Karena permainan sudah jadi hampir seluruh pekerjaan KPU itu, karena kan sebelum saya jadi ketua KPU, saya kan menjadi koordinator divisi teknis di KPU. Nah, divisi teknis itu di KPU itu kan jantungnya KPU. Jadi hafal betul saya bagaimana tata kelolanya di KPU. Titik lemahnya di mana juga tahu. Titik lemahnya di mana, apa yang mesti dipersiapkan dan yang lain-lain. Jadi alhamdulillah sangat membantu sekali hari ini. Jadi koordinator dulu ya, baru jadi ketua. Baru saya jadi ketua. Itu baru nih. Alhamdulillah. Jadi memang tidak ada korelasinya sekolah jurusan teknik elektrokomunikasi. Saya dulu sederhana. Tapi paling tidak komunikasinya nyampe juga. Komunikasi. Cara berkomunikasinya kan bisa diimplementasikan. Paling tidak itu. Bawaslu ini kan fungsinya juga bertambah kan, ada fungsi adjudikasi. Iya. Bagaimana Ketua melihat prosesnya sekarang dari pilkada yang sebelumnya atau pilpres? Nah, soal itu saya rasa perlu diperkuat. Perlu diperkuat. Kenapa? Karena kan hari ini trust publik dalam kerangka keadilan pemilu dan pemilihan itu banyak tertompang di Bawaslu. Kan dengan Undang-Undang 7 ini garisnya sangat jelas sekali bahwa KPU domain persentase ilmu besar itu memang mengelola teknis saja. Teknis, prosedural. Nah, Bawaslu inilah yang mesti menguatkan bagaimana publik percaya dengan penyelenggara itu. Setiap laporan yang masuk, kan setiap kontestan itu, setiap peserta itu saling tidak mempercayai. Salah satu kontestan dengan kontestan lain, antara peserta satu dengan peserta yang lain. Bahkan dia saling mendahului, saling tidak mempercayai. Maka Bawaslu lah lembaga yang bisa membangun itu sehingga kedua belah pihak harus saling percaya. Jadi memang peran Bawaslu sangat vital sekali hari ini. Sangat vital sekali untuk membangun trust itu. Membangun trust itu. Sebab kalau hari ini kita bisa bayangkan lah, kita kan lihat juga waktu Bawaslu pertama itu sebelum permanen di tingkat nasional itu masih ad hoc, kemudian di tingkat provinsi juga masih ad hoc. Hampir seluruh trust itu tidak begitu kuat. Nah, tapi hari ini apa yang menjadi putusan Bawaslu, tak ada lagi tendeng aling-aling para peserta itu. Oke lah, sudah diputuskan oleh Bawaslu, ya itu putusan itu mesti kita jalankan. Ditambah lagi di Undang-Undang 7 itu rekomendasi Bawaslu hari ini mesti ditindaklanjuti. Itu KPU harus menindaklanjutinya ya. KPU harus menindaklanjuti. Nah, setiap prosedural yang kemudian bisa saja mungkin keliru di teman-teman di KPU atau di peserta atau di lembaga profesi, karena kan Bawaslu itu juga mengawasi teknis kepemiluan atau pemilihan, juga mengawasi profesi. Contoh misalnya TNI dan Polri itu secara aturan kan tidak boleh kemana-mana. Jangankan berpihak, memilih saja tidak boleh. Nah, ASN juga seperti itu.
dia tidak boleh melihatkan dukungan secara nyata kecuali di bilik suara. Nah, hadirnya Bawaslu melindungi profesi yang 3 itu. Kalau di bilik-bilik lain boleh lah. Maksudnya pakai kecuali bilik suara ya. Nah, jadi bagaimana Bawaslu hadir melindungi profesi itu. Nah, selama ini kan kadang-kadang tuduhan, wah TNI itu berpihak, Polri berpihak, atau ASN lah kalau khusus untuk pemilihan wali kota atau gubernur. Nah, hari ini dengan hadirnya Bawaslu, begitu dilakukan pencegahan oleh Bawaslu, barulah orang tahu. Kemudian Bawaslu juga bisa memberikan pemahaman bahwa yang dituduhkan seseorang itu tidak pada posisi yang benar. Contoh, misalnya hari ini Bang Rudi sebagai kontestan atau peserta dituduh oleh peserta lain melakukan kecurangan, dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian dipanggil oleh Bawaslu, dimintai keterangan dan yang lain-lain. Setelah dilakukan uji formil dan materialnya, mungkin fakta-fakta dan yang lain-lain, rupanya apa yang dituduhkan itu tidak benar. Tapi kalau Bang Rudi saja sebagai peserta menyatakan Bang Rudi benar, pasti yang lain juga tidak akan terima dengan apa yang diucapkan. Tapi kalau Bawaslu memutuskan bahwa diputuskan apa yang disangkakan, dituduhkan itu setelah dilakukan klarifikasi, dibawa sumpah, dipanggil para saksi, rupanya tidak benar. Dan semua orang akan bisa terima itu. Kira-kira sudah jelas. Karena sudah jelas. Ya. Iya. Itu aja diyakin juga. Iya. Berarti dipanggil yang mulia. Kalau sedang bersidang ya. Kalau di pilkada kemarin, ada enggak? Banyak juga enggak temuan atau laporan dari masyarakat atau dari kontestan? Oke. Nah, untuk kita di Payakumbuh kemarin kan hanya mengelola pemilihan gubernur saja. Gubernur saja. Tapi alhamdulillah tingkat kesadaran masyarakat hari ini, kalau dulu kan masyarakat itu ketika melihat hal-hal yang curang di pemilu itu, kalau dulu masih pemilu atau pilkada, dia langsung bersuara tapi tidak tahu mau kemana suara ini disampaikan. Nah, hari ini dia sudah tahu, oh ya lapor ke Bawaslu. Lapor ke Bawaslu, atau minimal memberikan kabar ke Bawaslu. Nah, di Bawaslu itu kan sekecil apapun informasi masuk, pasti akan ditindaklanjuti. Bisa melalui WA mungkin. Misalnya Bang Rudi sebagai pemilih atau masyarakat me-WA saya melihat ada kecurangan, itu langsung kita tindaklanjuti itu. Pertama dengan melakukan tracking, memastikan ketika kita yakin itu, barulah kita lakukan pemanggilan-pemanggilan. Cuma lagi hari ini, tentu Bawaslu belum diberikan kewenangan melakukan pemanggilan dengan paksa. Nah, jadi misalnya kalau ada tuduhan. Tapi kalau di Gakumdu kan ada? Belum. Pemanggilan itu belum. Jadi hari ini itu mungkin salah satu yang mesti kita perkuat di Bawaslu agar semakin tinggi trust semuanya, saya rasa. Ya kepercayaan pesertanya, ya kepercayaan pemilihnya, kepercayaan semua pihak bahwa kita punya yang benar di setiap pergantian kekuasaan secara konstitusi itu. Begitu kira-kira Pak Rudi yang mesti dimainkan Bawaslu ke depan. Jadi, saya rasa. Meminta kekuatan lagi nih ya. Kalau semua lembaga minta kekuatan terus nih. Nah, saya rasa kan di bagian khusus untuk pemilunya ya. Khusus untuk pemilunya. Karena kan hari ini apalagi dengan menuju 2024 itu kan dilaksanakan secara bersamaan di tahun yang sama, walaupun nanti terpisah antara pemilunya dan pemilihan mungkin sekitar 2 atau 3 bulan hari H. Tapi ini penting, karena kalau keterpilihan itu kemudian publik tidak merasa keterpilihan itu berada pada posisi yang benar, maka ria-ria ini akan mengganggu stabilitas daerah, bisa saja stabilitas sebuah negara, ini kan juga akan berbahaya. Tapi dari sentra Gakumdu itu kan ada juga proses yang dilakukan. Oh iya. Ketika ada proses, ada yang melaporkan. Iya. Jadi setiap pidana pemilu dan pemilihan itu memang diproses di sentra Gakumdu. Nah, karena pilkada kemarin Bawaslu Payakumbuh hanya mengelola pemilihan gubernur. Nah, setiap ada informasi yang berkaitan dengan pidana itu, langsung sentra Gakumdunya bekerja. Dari dalamnya ada kepolisian, ada kejaksaan, dan Bawaslu. Dia harus kompak ya? Oh iya, karena melihat
hukum itu kan tidak boleh berbeda deh. Tapi kalau sudut pandangnya berbeda bisa jadi berbeda-beda jadi. Makanya di sana ada namanya prosesnya ya, ada SG1, SG2, kemudian ditetapkan melalui mekanisme pleno. Tapi alhamdulillah yang kemarin nggak ada. Di Payakumbuh alhamdulillah itu tidak ada yang sampai ke tingkat pidana pemilu. Mungkin kita bosnya lebih akomodatif. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi Bawaslu itu salah satu kekuatan kita hari ini adalah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Jadi dicegah sebelum terjadi dicegah. Jadi kalau kami di Payakumbuh tuh Bang Rudi, setiap informasi baru kita sampaikan kepada, kalau di sana tentu tim pemenangan atau tim kampanye bisa kita kenal, kita sampaikan ini aturan baru, begini langkahnya. Ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Nah, karena pemilu dan pemilihan kita hari ini masih menyangkut banyak dengan lembaga lain, contoh izin kampanye mesti dikeluarkan oleh kepolisian, kemudian sarana kampanye, jadwal dan yang lain-lain ditetapkan oleh KPU. Nah, Bawaslu kan mengawasi proses itu sesuai dengan aturan KPU, sesuai juga dengan ketetapan yang disampaikan oleh kepolisian. Misalnya jam berapa mulai, jam berapa berakhir, berapa orang saja yang ikut, kemudian yang dilarang itu anak-anak, tidak boleh. Kemudian, nah di masa pandemi kemarin itu ada yang baru, soal orang dengan lanjut usia tidak dibenarkan jadi peserta kampanye. Nah, di dalam undang-undang sosial itu kan dikatakan orang lanjut usia itu adalah 60 tahun ke atas. Berarti lewat dari itu nggak boleh. Makanya di Payakumbuh itu memang kita agak mengingatkan itu agak dalam. Karena kan biasanya kalau kampanye itu, kalau di tempat, di daerah itu kan dikumpulkan Nyinya Mama, alim ulama dan yang lain-lain kan. Nah, kalau usianya di atas 60 kita ingatkan, tidak baik untuk peserta, tidak baik juga untuk yang menyelenggarakan kampanye itu. Nah, jadi dijauhkan dari lokasi, misalnya ruangan ini dijauhkan, ya silahkanlah dipasang speakernya sampai ke tempat orang itu di ruang terbuka. Nah, seperti itu salah satu bentuk pencegahannya, Bang Budi. Sebab kalau tidak seperti itu, khawatir kita akan membawa dampak secara kesehatan. Oke gitu lah. Tadi dari segi kelembagaan tadi kan perlu dimatangkan. Ini 2024 kan lebih beruit lagi. Kira-kira selain pemetaan kelembagaan, apa yang perlu Bawaslu? Ya kalau seiring berjalannya waktu, tentu konstelasi hari ini di negara ini kan akan ikut juga memproses aturan itu. Nah kalau di hari ini kan pandemi ini kita belum tahu berakhirnya kapan. Nah di dalam pilkada kemarin memberikan kewenangan ke Bawaslu, salah satu memastikan peserta itu sesuai dengan protokol kesehatan. Nah itu kan mengingatkannya, mengedukasinya butuh waktu. Walaupun kan kita lihat juga hari ini, kadang-kadang kita sampaikan protapnya seperti ini, jaga jarak, cuci tangan, dan yang lain-lain. Nah, saya rasa itu makan waktu. Nah, kalau sampai 2024, tahapan ini masih juga dalam masa pandemi, nah, tentu penguatan ini yang penting. Apakah kewenangan ini diberikan ke Bawaslu secara utuh khusus di saat pelaksanaan tahapan, atau misalnya di tempat diberikan ke lembaga lain yang kemudian menjadi bagian dari Pokja yang ada di Bawaslu, menjadi kelompok kerja dia. Ini sudah sangat visioner ini. Nah, ini jadi kembali lagi. Kejabaran misi-misi untuk selanjutnya kayaknya. Oke gitu, terima kasih atas kunjungannya di Andalas TV. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan periodisasinya udah berakhir ya? Belum? Saya sampai 2023. Masih bisa diperpanjang sampai 2023. Dan tahapan pemilu dari 2000. Insya Allah kalau ya dia akan dimulai, bisa jadi di akhir 2021 dimulai. Kalau yang 30 bulan itu, persiapan selama 30 bulan itu betul-betul dijadikan ketetapan. Semoga lah dan semoga bertahan. Kalau boleh bisa naik ya.
Oke, Ketua, terima kasih. Semoga Terima kasih, apa yang kita bincangkan bermanfaat dan lain waktu ada lagi di Andalas TV Insya Allah. dengan topik-topik yang berbeda ya. Insya Allah. Terutama soal penyelenggaraan pemilu di Kuta Payakumbuh dan Sumatera Barat. Amin. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Kerabat, demikian perbincangan kita dengan Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, Muhammad Kadafi. Sampai jumpa.